Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 8 kelas A dan kelas C akan membahas topik macam-macam klien yang merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi kesehatan. Melalui diskusi ini, kami berharap teman-teman dapat memahami perbedaan karakteristik klien serta bagaimana menyesuaikan komunikasi yang tepat agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan profesional. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Azka Amaliwil dan Mulyadi selaku moderator. Selanjutnya ada Az-Zahra Andara Amal selaku pemateri dari kelas A, Nur Ismi dari kelas A, Syarifah Aisyatul Husna Abidin dari kelas A, Alia Alfira dari kelas C, Anissa dari kelas C, Muhladin Marsyad dari kelas C, Ratmi Awalia Putri dari kelas C. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama ada macam-macam klien, komunikasi terapeutik pada klien anak, komunikasi terapeutik pada klien remaja, klien lansia dan keluarga, klien dewasa, serta terapeutik pada klien penyakit kronis dan penyakit gangguan mental. Selanjutnya, kita masuk ke dalam latar belakang. Komunikasi merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam berbagai bidang profesional, seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Komunikasi yang efektif memungkinkan terbangunnya hubungan yang baik antara pemberi layanan dan klien. Mengingat setiap klien memiliki karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang yang berbeda. Dalam dunia kesehatan, komunikasi terapeutik berperan dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan pasien. Sementara, dalam pendidikan dan bisnis, komunikasi yang tepat mendukung keterlibatan profesionalitas dan pencapaian tujuan. Di era globalisasi dan digitalisasi, perbedaan budaya serta penggunaan teknologi menuntut kemampuan komunikasi yang adaptif agar kualitas layanan dan kepuasan klien dapat tercapai. Macam-macam klien dalam komunikasi kesehatan umumnya dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangan usia, seperti klien anak, remaja, dewasa, dan lansia. Klien anak memerlukan komunikasi sederhana, konkret, dan menyenangkan melalui bahasa mudah, media visual, atau permainan, serta melibatkan orang tua sebagai pendukung utama agar anak merasa aman dan informasi tersampaikan dengan baik. Kemudian, untuk klien remaja, itu membutuhkan komunikasi dua arah yang menghargai privasi, otonomi, dan perasaan mereka. Pendekatan yang partisipatif dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kepatuhan terhadap terapi. Sementara itu, untuk klien dewasa, komunikasi terapeutik bersifat informatif dan kolaboratif, mendukung pemahaman, diagnosis, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan perawatan. Sementara itu, untuk klien lansia, memerlukan komunikasi yang jelas, lebih lambat, dan penuh kesabaran karena adanya penurunan fungsi sensorik atau kognitif sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri. Selain berdasarkan usia, macam-macam klien juga dibedakan berdasarkan kondisi kesehatan, seperti klien penyakit kronik dan klien dengan gangguan mental. Nah, untuk klien penyakit kronis, itu membutuhkan komunikasi yang berkesinambungan, suportif, dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan, kemampuan self-management, dan kualitas hidup. Nah, sementara itu untuk klien dengan gangguan mental itu memerlukan komunikasi yang empatik, konsisten, dan tidak menghakimi dengan fokus pada mendengarkan aktif dan membangun hubungan terapeutik yang stabil. Jadi, pada slide ini, saya akan membahas tentang komunikasi terapeutik pada klien anak. Nah, jadi pada klien anak, komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting karena anak, khususnya usia dini, belum mampu mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya secara verbal dengan jelas. Pada anak, komunikasi terapeutik tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan rasa aman, nyaman, dan percaya. Lingkungan pelayanan kesehatan sering menimbulkan kecemasan pada anak
akibat suasana yang asing, tindakan medis, dan keterpisahan dari orang tua. Melalui komunikasi yang tepat, perawat dapat menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri anak, serta mendorong kerjasama selama proses perawatan. Komunikasi terapeutik pada anak berlandaskan hubungan membantu, yaitu hubungan profesional yang berfokus pada kebutuhan anak. Hubungan ini dibangun melalui rasa empati, sikap menerima tanpa menghakimi, kejujuran, dan perhatian terhadap kondisi emosional anak. Perawat juga harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan tahap perkembangan anak, baik dari segi bahasa, emosi, maupun kemampuan berpikir. Dalam pelaksanaannya, komunikasi terapeutik melibatkan beberapa unsur, yaitu perawat sebagai komunikator, anak dan keluarga sebagai komunikan, pesan, media, umpan balik, dan lingkungan. Lingkungan yang aman dan ramah anak sangat mendukung keberhasilan komunikasi. Selain itu, keterlibatan orang tua menjadi bagian penting untuk membantu anak merasa lebih tenang dan aman. Nah, komunikasi terapeutik dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap preinteraksi sebagai persiapan perawat, tahap orientasi untuk membangun hubungan dan rasa percaya, tahap kerja sebagai interaksi dan tindakan keperawatan, serta tahap terminasi untuk mengakhiri hubungan secara positif agar anak tidak merasa ditinggalkan. Nah, metode yang digunakan meliputi mendengarkan aktif, penggunaan bahasa sederhana dan positif, respon empatik, serta komunikasi nonverbal seperti senyum, kontak mata, nada suara lembut, dan sentuhan terapeutik. Komunikasi juga dapat dikombinasikan dengan bermain, bercerita, atau alat peraga agar anak lebih mudah memahami dan merasa nyaman. Meskipun penting, komunikasi terapeutik pada anak memiliki kendala seperti keterbatasan bahasa anak, perbedaan budaya, kecemasan keluarga, serta keterbatasan waktu perawat. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang fleksibel, kreatif, dan sesuai dengan kondisi anak. Secara keseluruhan, komunikasi terapeutik pada klien anak merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan holistik. Komunikasi yang efektif tidak hanya membantu proses penyembuhan, tetapi juga mendukung perkembangan emosional anak, memperkuat hubungan perawat dengan anak dan keluarga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, saya akan membahas materi tentang terapeutik pada remaja. Remaja adalah kelompok usia 10 hingga 24 tahun yang sedang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, mereka mencari jati diri dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Emosi remaja cenderung belum stabil dan mudah terpengaruhi, sehingga komunikasi dengan mereka perlu dilakukan dengan penuh perhatian dan empati. Komunikasi terapeutik berperan penting karena membantu remaja mengekspresikan perasaan, memahami masalah yang dihadapi, serta membangun hubungan saling percaya yang mendukung pemulihan psikologis. Dalam praktiknya, komunikasi terapeutik dengan remaja menuntut sikap tidak menghakimi, kesabaran, mendengarkan aktif, dan memberikan dukungan positif. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu perinteraksi atau persiapan sebelum bertemu, orientasi atau membangun rasa aman dan kepercayaan, kerja, membantu remaja terbuka dan mencari solusi, serta terminasi atau mengakhiri hubungan dengan menegaskan kemandirian klien. Konsep utama dari komunikasi terapeutik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang sehat dan mendukung pemulihan mental. Dampak positifnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan, memperkuat pemahaman diri, memperbaiki hubungan sosial, dan mendukung kesehatan psikologis remaja secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Syarifah Aisyatul Husna Bidin dengan NIM 25030650136. Baik, ada pula materi yang akan saya bawakan yaitu komunikasi terapeutik pada klien lansia dan keluarga. Nah, komunikasi terapeutik merupakan keterampilan penting dalam pelayanan kesehatan pada klien lansia yang rentan mengalami perubahan fisik
Baik, langsung saja untuk poin pertama, yaitu pentingnya komunikasi terapeutik pada lansia. Jadi, komunikasi terapeutik dapat membantu lansia memahami informasi medis, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan memperbaiki kualitas hidup yang melalui pendekatan yang empatik dan suportif. Poin kedua yaitu peran keluarga dalam komunikasi terapeutik, yang dimana keluarga berperan sebagai pendukung emosional dan penghubung antara lansia dan tenaga kesehatan, sehingga pesan kesehatan dapat diterima dan dijalankan secara konsisten. Baik, ada pula poin 3 yaitu strategi komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, strategi efektif meliputi penggunaan bahasa sederhana, komunikasi nonverbal yang ramah, pemberian waktu respon yang cukup, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas. Poin 4 yaitu hambatan dalam komunikasi terapeutik. Hambatan komunikasi dapat berasal dari gangguan fisik, kondisi psikologis, atau lingkungan yang tidak mendukung, sehingga perlu dikenali dan diatasi dengan pendekatan yang sesuai. Selanjutnya, implikasi praktis dalam pelayanan kesehatan, yang dimana komunikasi terapeutik yang konsisten dapat meningkatkan efektivitas layanan di rumah sakit, panti, dan komunitas. Pendekatan yang empatik dan edukatif dapat membantu pencegahan penyakit, pemahaman kondisi lansia, serta memperkuat dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Pada klien dewasa, komunikasi yang efektif harus jelas dan melibatkan klien secara aktif. Terdapat beberapa macam model komunikasi seperti ada model Shannon dan Weaver yang menekankan komunikasi secara langsung agar pesan tidak disalahpahami. Lalu ada model Larry yang cocok digunakan pada kondisi darurat, namun kurang cocok untuk kondisi kronik karena klien dewasa memiliki pengetahuan dan sikap sendiri. Lalu ada model interaksi King dan model komunikasi kesehatan yang paling sesuai karena menekankan hubungan timbal balik, persepsi bersama, serta pengambilan keputusan antara perawat dan klien. Lalu ada teknik komunikasi terapeutik. Dalam praktik, perawat menggunakan pendekatan dengan menempatkan pasien sebagai pusat perhatian. Bahasa yang digunakan harus sederhana agar mudah dipahami. Perawat juga harus mendengarkan secara aktif, memberikan dukungan emosional, serta menghormati otonomi pasien dewasa dengan melibatkan mereka dalam setiap keputusan terkait kesehatannya. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik pada pasien dengan penyakit kronis. Komunikasi terapeutik pada pasien dengan penyakit kronis memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pasien yang memiliki penyakit akut. Hal ini disebabkan karena pasien penyakit kronik seringkali mengalami fase psikologis yang kompleks, seperti penyangkalan, kemarahan, dan depresi akibat dari kondisi yang tidak dapat disembuhkan secara total. Dalam kondisi-kondisi tersebut, komunikasi terapeutik menjadi kunci penting yang memfasilitasi adaptasi pasien terhadap kekurangan dan keterbatasan fisiknya. Tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap fase yang dialami pasien tersebut. Komunikasi ini tidak hanya berfokus pada substansi informasi yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disampaikan agar pasien merasa didengarkan dan dipahami secara utuh. Teknik komunikasi yang paling efektif dalam menangani pasien kronis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan terbuka, memungkinkan pasien untuk menceritakan dampak penyakitnya terhadap kehidupan sehari-hari secara naratif dan bukan sekedar menjawab gejala fisik. Karena pasien kronis seringkali merasa lebih butuh untuk didengar daripada butuh untuk diberi obat. Komunikasi yang efektif seperti mendengarkan dengan empati dan memberikan informasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan pasien serta mendukung pemulihan mereka. Teknik refleksi juga dapat membantu pasien mengenali dan memvalidasi perasaan mereka sendiri yang merupakan langkah awal menuju penerimaan. Komunikasi terapeutik pada klien penyakit gangguan mental, di mana itu komunikasi terapeutik berperan penting dalam membangun hubungan yang aman dan saling percaya antar terapis dan klien gangguan mental.
Dengan melakukan pendekatan empatik, validasi emosional, serta gangguan komunikasi verbal dan nonverbal yang sesuai dapat membantu klien merasa diterima dan lebih terbuka. Selain itu, komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mendukung dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Pada beberapa pasien yang keterbatasan komunikasi verbal. Dengan adanya isyarat nonverbal tersebut menjadi sarana utama untuk membangun kedekatan dan pemahaman. Terus, dengan melakukan penyesuaian bahasa dan pendekatan kolaboratif meningkatkan partisipasi dan motivasi klien. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti resistensi pasien, fluktuasi gejala, keterbatasan waktu, dan beban emosional. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi dan regulasi emosi yang baik dari fisioterapis agar komunikasi tetap efektif. Secara keseluruhan, itu komunikasi terapeutik yang dilakukan secara empatik, terbuka, dan fleksibel terbukti kontribusi besar terhadap keberhasilan terapis. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai intervensi terapeutik yang mendukung proses pemulihan klien dengan gangguan